Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indra Pratama. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk bedah jurnal seperti janji saya untuk Mas Rizky, dan di sini saya akan tepati ya membedah jurnal yang di-share oleh Mas Rizky. Kebetulan Mas Rizky share jurnalnya di komunitas Discord-nya Jeripedia. Jadi ini adalah jurnalnya Mas Rizky, sudah saya bukakan di situ ya. Nanti kita akan bedah bareng-bareng ya. Dan goals-nya kita mau belajar dari jurnal teman kita sehingga kita bisa growth bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang serius ya mendalami industri ini, jadi jangan sampai skip videonya, tonton dari awal sampai akhir. Di sini Mas Rizky menyampaikan trading framework-nya ya. Kemudian di sini ada time frame-nya yang digunakan time frame H1. Kemudian risk per trade-nya ada 2%, ambil TP 1/3 only, kemudian rule-nya pakai EMA, teman-teman bisa baca sendiri, cancel jika apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian catatan penting berikutnya di sini, ada 2 jurnal yang dikirim sama Mas Rizky. Yang pertama adalah jurnal backtest tahun 2024 dan forward test tahun 2025. Kita sekarang masuk ke jurnalnya ya teman-teman. Seperti yang tadi barusan saya sampaikan, 2024 ini adalah jurnal backtest ya, dan di sini Mas Rizky kirimin datanya mulai dari bulan Juni hingga Desember, which is ada 7 bulan. Dan ini adalah resultnya, teman-teman bisa cek 1/1 dapat 9R, TP 1/2 dapat 50R, TP 1/3 dapat 63R. Mungkin ini yang perlu sedikit dilengkapi, win rasionya juga perlu dicatat ya, Mas Rizky sedikit catatan di situ ya. Kemudian untuk tahun 2025, which is ini adalah data backtest yang ini adalah data forward test. Yang di forward test itu bulan Januari, Februari sampai Maret. Sekarang saya take-nya Maret 2025. Jadi memang ya yang bisa di forward test ya hanya 3 bulan ini ya. Dan kita akan lihat ya parameter apa yang sekarang sudah dicatat oleh Mas Rizky. Adalah pair-nya sudah dicatat, kemudian result-nya atau hasilnya, penampakan gambar before after, kemudian ada catatan dolarnya di sana. Which is nice ya, parameter-parameter yang umum sudah dicatat. Tapi sebelum kita ngomongin data ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal yang mendasar ya. Data itu tujuannya apa sih, teman-teman? Kita melakukan journaling itu tujuannya apa? Satu yang penting adalah kita mau menemukan POLA ya, alias pola. Pola apa yang dimaksud? Kita kembali ke sini. Kalau kita lihat dari data backtestnya Mas Rizky ya, ada CAD Yen Profit, GBP Yen Profit, USD CAD Profit, kemudian ada NZD USD Profit, ada AUD NZD, ada NZD USD Profit, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat area-area atau setup-setup yang profit. Nah, tugas kita adalah mengamati pola. Kenapa? Kok ada transaksi-transaksi yang profit? Nah, kok ada juga transaksi-transaksi yang loss? Teman-teman harus pahami area yang sering kali profit atau yang probabilitas profitnya tinggi atau menghasilkan cuan yang lebih gede itu punya polanya. Sebaliknya, area-area yang sering mengalami loss itu juga berpola. Nah, problemnya adalah di sini saat kita melihat datanya Mas Rizky, kita nggak tahu tuh pola-pola seperti apa yang menyebabkan area ini selalu profit, area ini selalu loss, apakah itu? Karena apa? Menurut yang pengalaman saya alami ya teman-teman, karena parameternya belum cukup. Nah, di sini di Jaripedia sudah kita sediakan tuh di member area. Di sini teman bisa lihat Google Slide, Google Sheet ya. Saya akan buka yang Google Sheet dulu. Nah, kalau catatan parameter kita lengkap nih, teman-teman bisa lihat ya. Tanggal dan waktu, kemudian parameter yang umum juga kita catat. Lalu ada parameter yang mulai spesifik ya, jumlah base-nya seperti apa, scoringnya bagaimana, odds enhancer-nya seperti apa. Nah, dengan kita punya data yang lengkap seperti ini, kita bisa dengan mudah menemukan polanya. Tapi kalau kita lihat di sini belum ada filter yang bisa kita gunakan nih. Misalkan nih CAD Yen Profit, GBP Yen Profit, USD CAD Profit. Pola seperti apa seperti ini yang bisa kita lihat? Tidak ada ya. Ya bisa kita amatin dari gambar aja. Tapi kalau dari gambar, teman-teman, kita nggak bisa dengan mudah melakukan filtering. Seperti kita punya lengkap seperti ini. Ya, ada quick retest-nya seperti apa, attempt to comeback, flip, white space, ada swing ke berapa, ada news, dan lain sebagainya. Ini wajib dicatat karena kalau kita sudah punya data yang cukup banyak, kita tinggal filtering. Kebayang nggak teman-teman? Di Excel kita tinggal filtering aja. Contoh nih teman kita yang barusan aja kemarin saya ngobrol sama teman kita tanggal 18 kemarin ya. Kita barusan ketemu. Jadi hari Selasa kemarin ya. Dan ini adalah jurnal salah satu teman kita ini ya.
Ini adalah jurnal forward test yang dilakukan selama 5 bulan. Ya, 5 bulan dapat 22R. Saya nggak bisa tunjukin datanya semuanya karena ini privasi teman-teman. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman lihat parameter yang dicatat di sini sangat lengkap. Nah, dari data ini teman-teman kita bisa menarik kesimpulan nih. Ini contoh ya, saya akan tunjukin untuk teman-teman. Nah, kemarin saya juga share ya. Di sini teman kita itu tadi ya dapat 100 transaksi dari trade selama 5 bulan. Resultnya dapat 22R. Ini contoh yang menarik. Dengan melakukan fine tune, dengan menambahkan 2 filter, teman-teman. Nih ya. Filter 1 adalah hanya ambil 2 base ke atas ya. Jumlahnya base-nya ada 2 ke atas itu diambil. 1 candle base tidak diambil. Dengan mengambil struktur yang bagus doang, jumlah trade-nya itu berkurang drastis dari 100 jadi 49. Artinya energi yang kita keluarkan untuk mengelola 100 transaksi berkurang jadi 49. Jadi kita lebih ringan bebannya. Ibarat teman-teman ambil angkat beban 100 kilo nih ya. Jadi sekarang cuma angkat 49 kilo. Resultnya nggak beda jauh. Yang awalnya dapat 22R, setelah melakukan filtering, pekerjaannya jauh lebih ringan, dapat 18R. Which is ini nice ya teman-teman. Gimana caranya kita bisa mengambil atau membuat keputusan seperti ini? Karena apa? Karena data itu tadi lengkap. Kebayang ya sampai sini ya, hopefully kebayang dan teman-teman sudah mulai sadar bahwa data itu sepenting itu teman-teman. Data ini ibarat apa ya, kalau kita perang itu teman-teman, kita harus punya baca petanya kan. Medannya seperti ini, pasukan musuh kita seperti apa, senjatanya apa. Kita menyerangnya dari mana ke mana, jumlah pasukannya berapa yang kita lawan dan lain sebagainya. Itu adalah data yang harus kita miliki. Sama halnya di trading ya, tidak ada bedanya. Saat kita trading atau investing kita harus membaca data dan acuan utama kita adalah data kita. Kalau data kita semakin lengkap, kita bisa dengan mudah teman-teman memilih ya zone yang bagus seperti apa sehingga ke depan kita bisa ulang probabilitasnya jadi lebih baik lagi. Area-area yang sering loss, pola-pola area yang loss ya kita bisa hindari sehingga kita nggak perlu tuh SL yang tidak diperlukan. Sampai di sini hopefully jelas ya teman-teman. Harapan saya jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, join komunitas Discord. Kita bisa diskusi, ngobrol ya sama saya dan juga teman-teman. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa growth bareng-bareng. Ya, dan ini free, linknya sudah saya sertakan di bawah deskripsi ya di video ini. Sekarang kita kembali ke datanya Mas Rizky ya. Walaupun memang mungkin saat ini datanya belum lengkap, tapi ini adalah starting point yang bagus Mas Rizky. Mas Rizky nanti bisa lengkapi ya sehingga nanti seperti yang saya sampaikan ya dengan mudah memfilter pola-polanya. Yang kita mau cari itu ya. Tapi berhubung memang datanya hari ini belum lengkap, nggak apa-apa. Kita akan lihat dari gambar-gambarnya sehingga saya bisa mengevaluasi dari pengalaman saya, masukan-masukan apa yang bisa kita tambahkan di situ ya. Kita lihat transaksi yang pertama, CAD Yen. Gambar before-nya ini drop-based rally ya. Kemudian di sini kebetulan areanya bekerja ya, harga mantul kemudian rally. Dan ini adalah setup yang agresif. Saya pribadi kurang suka ya agresif setup, tapi kalau memang Mas Rizky cocoknya agresif, sudah punya data di agresif ya oke ya. Tapi kalau bagi saya sih kurang oke. Agresif setup. Nah, kalau saya tadi menyampaikan itu ya agresif ternyata saya nggak cocok, lebih cocok konservatif. Nah, untuk membuktikannya silakan teman-teman tambahkan satu kolom di sini. Misalkan nih ya, sisipkan satu kolom. Nah ini contoh. Agresif, konservatif ya, konservatif ya. Ini nanti bisa teman-teman tambahkan. Oke, ini agresif. Nah, ini agresif. Ini konservatif. Untuk apa? Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan itu betul atau tidak atau cocok atau enggak dengan teman-teman. Ya itu penting ya. Jadi silakan teman-teman verifikasi ya. Dari apa yang saya sampaikan silakan catat, dari data yang teman-teman miliki silakan teman-teman bandingkan. Oke. Kita lihat contoh yang SL di GBP USD nih sekarang ya. Ini before afternya, oke. Nah ini setup yang SL. Oke, saya nggak heran kenapa setup ini SL teman-teman karena di data saya yang cukup panjang saya melihat ya di sini freshness-nya jelek ya. Harga udah masuk sangat dalam nih. Artinya udah berkurang poin freshness-nya jadi 0, teman-teman. Jadi kalau poin freshness-nya 0 nggak heran ya karena imbalance-nya udah diambil tuh. Order di area ini udah selesai sebenarnya. Jadi area ini nggak heran kenapa kok SL. Balik lagi verifikasi melalui jurnal ya. Di sini sebenarnya udah ada ya.
Freshness-nya mana tuh? Nah, di sini. Nih, freshness-nya silakan teman-teman isi nantinya seperti apa. Nah, di sini kita akan lihat tadi bulan Juni, kita lihat bulan Juli. Kita lihat yang SL dulu di bulan Juli. Oke, ini gambar before. Nah, ini nice ya, rally base rally, strukturnya kelihatan jelas, tapi ini teman-teman lihat. Ini after news harusnya. Kalau teman-teman amatin, ini juga setup yang sangat agresif ya. Lagi-lagi setupnya sangat agresif. EMA 100 masih jauh banget di bawah area ini. Kalau kita ngomongin lokasi ya, lokasinya bukan lokasi yang ideal. Seperti yang udah kita bahas kemarin ya di komunitas privat di bab 1 trading plan basic, kita udah siapin tuh teman-teman. Checklist yang esensial, checklist yang wajib. Kita udah ngomongin location, kita ngomongin struktur, ini banyak banget ya materinya, silakan teman-teman akses. Dan juga checklist nih, kita ngomongin checklist yang valid itu seperti apa. Dan di sini sudah saya sediakan secara lengkap dan terstruktur. Teman-teman nggak perlu comot atau nonton video terlompat-lompat ya. Di sini udah kita urutin materinya runtut dan teman-teman bisa ikutin materinya dengan jauh lebih mudah harusnya ya. Dan di sini balik lagi ke contoh. Di sini teman-teman lagi-lagi area yang agresif itu sebenarnya nggak masuk ke checklist kita ya. Jadi ya itu tadi, silakan teman-teman verifikasi. Kalau memang teman-teman cocok ya silakan. Tapi kalau saya pribadi kurang suka ya. Kita lihat contoh di bulan Agustus, kita lihat yang TP. Teman-teman, TP yang sesuai dengan rule itu biasa ya, tapi kalau TP yang tidak sesuai dengan rule itu berbahaya. Jadi pastikan TP-nya itu benar juga. Kalau di sini kita lihat ya, ada drop base drop, satu candle base, which is nice ya berdasarkan EMA harusnya. Saat harga masuk nih, areanya memang ini cukup agresif ya. Ini sekali lagi ini cukup agresif. Dan kalau kita mengikuti checklist ya yang konservatif, agresif setup seperti ini tidak dibenarkan ya, tapi ya balik lagi sih ke orangnya ya teman-teman. Di sini kita lihat contoh yang SL, ini gambar before-nya, rally base rally, EMA-nya mulai crossing, ini reversal. Nah, ini lokasi terbaik tuh reversal sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi EMA-nya di luar dari zone ya. Ini kalau bagi saya sih akan saya hindari. Itu sedikit masukan untuk Mas Rizky. Coba ya saya akan rangkumin catatan dikit. Dari tadi yang saya temukan, yang pertama adalah agresif konservatif ya. Ini bisa dicek. Yang kedua tadi perkara freshness ya. Nanti kita sambil jalan kita kalau ketemu contoh kita akan temukan lagi ya. Ini contoh yang TP, ini drop, ini level on level. Oke, untuk peletakan proximal distalnya oke sih harusnya nggak masalah juga ya di situ ya. Dan ada EMA-nya. Nah, ini lokasi konservatif yang betul ya. Ada EMA di dalamnya dan itu penting sih bagi saya. Kita lihat contoh yang hanya TP1 nih. Nggak berhasil TP3 sekarang. Kita lihat rally base rally, ini agresif lagi-lagi kayaknya. Oh enggak, ini EMA-nya sudah masuk ya. TP2 berhasil. Nah, di sini ya catatan sudah TP2 betul. Just nice. Nah, di sini ya, white space di atasnya ini nice ya. Ini bocoran aja untuk teman-teman. Nah, saya rasa overall itu dulu ya kali ya. Ini ada dua catatan yang bisa Mas Rizky pertimbangkan, yaitu perkara agresif atau konservatif, silakan dicek ulang. Kemudian perkara freshness, tadi juga kita sempat ketemu beberapa contoh. Bisa ditambahkan di jurnalnya untuk memilih ya ke depannya saya cocoknya ambil yang mana ya. Kalau memang benar ya, dengan menghindari setup yang agresif, ternyata hasilnya jadi makin oke, ya oke, silakan Mas Rizky pakai. Kalau memang tidak berdampak, ya silakan dengan style yang sekarang. Toh sebenarnya hasilnya Mas Rizky ini oke-oke aja, nggak jadi masalah ya. Di backtest dapat 9R, 50R, dan 63R di 1:1, 1:2, 1:3. Dan sebenarnya nggak ada masalah juga ya. Tapi kalau pengen lebih efisien lagi, ya pekerjaannya jauh lebih ringan dengan result yang lebih maksimal, ataupun bisa resultnya mungkin sama atau bahkan lebih jelek sedikit, it's okay bagi saya. Tapi karena pekerjaan saya jauh lebih berkurang, R-nya masih oke ya di sekitar situ, ya, jadi masih oke. Bisa dipertimbangkan. Ya itu sedikit masukan di data backtestnya. Kemudian kita lanjut ke data forward test ya teman-teman. Kita akan lihat. Di sini kita lihat beberapa, kita lihat yang TP1 aja, polanya seperti ini. Ini ya, ini strukturnya ya, strukturnya nggak terlalu bagus tuh. Udah dibahas ya di YouTube Jaripedia, teman-teman bisa lihat. Struktur zonanya nggak terlalu bagus. Nah ini bisa teman-teman pertimbangkan, Mas Rizky khususnya struktur. Nah, saya tambahkan catatan untuk dievaluasi.
Tambahkan di sininya, di jurnalnya. Kayaknya di template jurnal yang default harusnya udah ada. Nah ini ya, bentuk base. Bentuk base-nya good, atau 0 atau 1, silakan teman-teman pakai angka boleh ya. Nih, silakan diisi nanti di sana. Oke. Lanjut lagi, kita akan lihat di bulan Februari, ini transaksi yang SL. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini ada drop, ini strukturnya jelek sih. Strukturnya jelek, ya. Ini ada EMA-nya bagus nih, 1:1. Nice ya. 1:1. Ini harusnya 1 ya. Datanya -1, ini harusnya 1 dong, berarti ya. Harga masuk, kemudian mental ke bawah, harusnya 1:1. Ya nggak tahu sih, hasilnya, resultnya seperti apa ya di lapangan, tapi mungkin kalau kita lihat dari gambar ini harusnya angkanya 1, bukan -1. Di sini ya, mungkin sedikit lebih teliti, pelan-pelan aja saat ngumpulin datanya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Di bulan Maret kita lihat yang TP sekarang. Kita lihat yang TP only. Nah, di sini ya, rally based rally. Kalau teman-teman lihat, ini strukturnya memang kurang oke. Sebenarnya bisa ditoleransi ya sama apa? Attempt to comeback. Ya. Teman-teman kalau sudah memahami kesatuan materi ini, harusnya teman-teman tidak lagi bingung ya. Strukturnya jelek tapi punya probabilitas yang bagus, bisa dimaafkan, ditoleransi pakai attempt to comeback ya. Rally based rally, lagi-lagi ini konservatif, ini agresif setup ya, ini bukan trade yang selera saya ya teman-teman. Tapi ya balik lagi sih, kembali ke orangnya, dan itu bisa jadi pertimbangkan ya. Tadi ya agresif konservatif, freshness, struktur, kemudian apa lagi ya, mungkin ini dulu ya, 3 ini dulu yang bisa Mas Rizky pertimbangkan. Dan jangan lupa teman-teman, hanya percaya data teman-teman, hanya percaya catatan teman-teman sendiri ya, jangan percaya saya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bukan sebuah kebenaran yang absolut ya. Pastikan teman-teman hanya percaya sama data teman-teman sendiri ya. Jadi itu ya, khususnya di industri ini teman-teman. Oke, saya rasa itu aja ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dari perolehan R-nya memang jomplang ya. Karena apa ya? Karena yang dites cuma 3 bulan nih di forward test, yang di back test ada 7 bulan ya, pasti jomplang. Tapi kalau teman-teman bandingkan, biasanya ya angka-angka forward test dan back test itu nggak akan jauh-jauh ya. Misalkan nih di TP2 ya, 1:2 dapat 50 R 7 bulan. Kalau teman-teman lihat nanti di forward test hasilnya jomplang, sama-sama 7 bulannya nih, misalkan dapat 50 R, di back test, di forward test cuma dapat 3 R. Nah, itu berarti ada yang salah. Apa yang salah? Kita nggak akan pernah tahu kalau nggak kita catat berdasarkan jurnal yang tepat. Nah, kalau kita punya jurnal yang tepat, kita bisa tahu, oh karena saya mungkin missing ini, kelewatan ini ya saat trade-nya. Dan itu akan jauh lebih mudah mengevaluasinya. Jadi pastikan data jurnal teman-teman memenuhi standarnya, jadi pastikan bisa membaca polanya. Nggak harus sama seperti saya teman-teman, tapi itu tadi ya, pastikan jurnal teman-teman bisa digunakan untuk menemukan pola. Apapun strateginya, teman-teman mau pakai SND kayak, teman-teman mau pakai apapun strateginya ya. Jadi pastikan data teman-teman bisa menemukan pola. Kalau datanya teman-teman tidak bisa mengidentifikasi pola, berarti ada yang kurang dan perlu ditambahkan. Nah, dan tujuannya data ini, fokus utama kita adalah mengurangi loss yang tidak perlu. Kalau memang ada loss-loss yang tidak perlu dan bisa kita hindari, itu nice. Ibarat kita lihat kapal nih teman-teman. Kita punya perahu nih ya. Nih perahu saya gambarnya jelek nih. Ini perahu, ini airnya ya. Ini ombaknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Sebagai nahkoda kapal, teman-teman, atau kapten kapal, ya teman-teman harus tahu tuh. Ada kebocoran nggak sih di lambung kapal saya? Kalau ada kebocoran, tambal. Nah, ibarat kebocoran ini adalah loss yang tidak perlu tadi, teman-teman ya. Harus teman-teman tambal. Harus teman-teman perbaiki, ya, perbaiki. Nah, itu adalah tujuan utama dari data, mengurangi loss yang tidak perlu. Kemudian berikutnya, kalau memang sudah mentok, ya teman-teman silakan cari potensi peluang yang baru. Dengan teman-teman belajar odds enhancer ya, dengan teman-teman belajar misalkan apa, quick retest ya, atau round number ya, ini nggak saya pakai sih, atau attempt to comeback misalkan ya. Kalau memang ini ditambahkan bisa menambahkan potensi peluang win yang lebih baik lagi, ya, silakan dipakai. Itu adalah tugasnya data. Jadi hopefully dengan pembahasan seperti ini teman-teman bisa makin jelas ya
data itu memang sepenting itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisnis nggak pakai data ya konyol namanya, konyol banget ya. Konyol sekali. Nah itu tadi kalau ini catatan untuk Mas Rizky ya. Nanti silakan bisa dipertimbangkan. Nah kalau teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini ya, kita akan lebih sering ketemu bahkan secara live ya di komunitas private. Kita punya pertemuan live session ya sekitar 9 sampai 10 kali pertemuan dalam 1 bulan ya. Disesuaikan dengan program apa yang teman-teman ikutin. Kita diantaranya punya sesi live charting setiap Senin, sesi live sharpening setiap Kamis, ada evaluation day setiap tanggal 1, ada private group mentoring setiap tanggal 30 dan lain sebagainya. Ini semua benefit yang akan teman-teman dapetin saat teman-teman bergabung ke komunitas private. Ada banyak banget nih, seabrek. Saya nggak bisa baca satu-satu, teman-teman bisa klik langsung aja linknya di bawah video ini di deskripsinya. Dan sampai jumpa di kelas. Dan khususnya untuk Mas Rizky, thank you banget ya udah sharing jurnalnya. Kita bisa bedah bareng-bareng dan hopefully ini juga bisa jadi semangat untuk teman-teman yang lain yang belum melakukan journaling. Karena journaling data adalah kekuatan kita. Teman-teman bisa kirimin jurnalnya kayak Mas Rizky di Discord Jaripedia juga ya. Linknya Discord juga sudah saya sertakan di bawah video ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat terus, happy terus, dan bye-bye. Ciao!